Shalom Jemaat Smyrna yang diberkati Tuhan. Tuhan menyingkapkan rahasia hatinya kepada kita, sehingga apa yang kita lakukan saat ini bukan sekedar rutinitas, ikut-ikutan, atau hanya sekedar pelayanan saja, tetapi karena kita mengenal dan mengerti isi hatinya. Mencari, menemukan, serta mengalami hadirat dan urapan Tuhan, itulah yang kita rasakan, sehingga kita senantiasa penuh syukur dan sukacita untuk beribadah, memuliakan namanya, serta menikmati kasih anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya akan membacakan beberapa warta gereja. Yang pertama, selamat datang di ibadah Raya Smyrna yang ke-282, Minggu 7 Maret 2021. Semoga ibadah kita hari ini disertai dan dilindungi Tuhan. Silakan melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Jam doa akan diadakan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 pukul 18.30 di rumah masing-masing. Silakan melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Bagi anggota gotong royong, silakan membayar iuran tahun 2021 kepada Ibu Sumarni dengan batas akhir pada akhir Maret 2021 atau dapat dititipkan di KTBS masing-masing untuk diambil tiap akhir bulan oleh panitia keuangan. Kelas baptisan akan segera dimulai kembali bagi Bapak Ibu, saudara maupun saudari yang bersiap diri untuk mengikutinya. Silakan bisa mendaftar melalui panitia upacara gereja, Ibu Nawang, atau panitia keanggotaan, Bapak Beni. Sekolah minggu akan diadakan setelah ibadah minggu pukul 9.45 WIB. Silakan Bapak Ibu dan anak-anak untuk mengikuti sekolah minggu secara virtual. Laporan kegiatan 2 minggu lalu. Ibadah tanggal 21 Februari hadir 117 orang. Jam doa tanggal 24 Februari hadir 52 orang. Sekolah minggu tanggal 21 Februari hadir 25 orang. Persekutuan Prima tanggal 21 Februari hadir 11 orang. Gereja juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Yohan Dwi Cahya tanggal 8 Maret dan Ibu Cemanis tanggal 12 Maret. Demikian seputar berita Smyrna. Bapak Ibu yang terkasih, sejenak kita akan mengikuti acara proses penggabungan diri ke GBI Smyrna. Kepada panitia keanggotaan dipersilahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Minggu 7 Maret tahun 2021 ada simpatisan yang rindu dan bersungguh-sungguh ingin menjadi bagian dari jemaat GBI Smyrna Bandar Lampung. Pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021, panitia perancang bersama keanggotaan telah mengundang simpatisan tersebut untuk mengadakan percakapan, dan hari ini beliau ada di hadapan kita sekalian. Selanjutnya dipersilakan untuk menyampaikan kesaksian dan kerinduan Ibu. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Nama saya Ibu Istiningsih. Pada saat ini saya beralamat di Pasar Sidorejo, Jalan Insinyur Sutami KM 45, Lampung Timur. Selama ini saya menjadi anggota gereja di Gereja Baptis Karunia Roh Kudus Gunung Pasir Jaya. Dan pada saat ini saya mempunyai kerinduan untuk bergabung di Gereja Baptis Indonesia Smyrna Bandar Lampung. Untuk konsekuensi di mana saya akan menjadi anggota Gereja Baptis Indonesia Smyrna, saya berjanji untuk dapat melakukan tugas saya dan kewajiban saya dengan baik ketika saya sudah menjadi anggota gereja di Smyrna. Demikian pernyataan diri saya untuk menggabungkan diri di Gereja Baptis Indonesia Smyrna.
Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar kesaksian dan kerinduan dari Ibu Istiningsih. Selanjutnya dipersilakan kepada seluruh jemaat untuk memberikan tanggapan, pertanyaan, atau bila ada yang keberatan melalui grup WA Semirna. Ditunggu paling lambat hari Jumat tanggal 11 Maret 2021. Demikian, terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ibadah kita akan dimulai dan mari kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Amin. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu. Yeremia 23 ayat 13. Bapak Ibu, kita akan menaikkan satu pujian yang diambil dari MB nomor 164, Naungan Jiwaku. Pujian ini akan kita nyanyikan semua baik. Ajaib Tuhanku Yesus Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat yang tentram dan teduh. Ajaib Tuhanku Yesus Juru Selamat, diangkatnya tanggunganku. Aku ditegakkan sekokoh karang, padaku kekuatan baru. Jiwaku berlindung di gunung batu, di dalam dunia yang kelam. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Hidupku aman dan tentram. Berkat ilahi tak henti-hentinya, syarat terlimpah di kalbu. Dengan sukacita ku puji Tuhan, sungguh besar penebusku. Di dalam kemuliaan Anak Allah, di awan bukan bertemu. Dengan para saleh di surga kelak, kasih-Nya akan ku seru. Jiwaku berlindung di gunung batu, di dalam dunia yang kelam. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Hidupku aman dan tentram. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku. Gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Mari kita berdoa. Terpuji dan mulia nama-Mu ya Bapa, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami bersiap diri untuk memuji dan meninggikan nama-Mu.
Anugerah terindah bagi kami adalah saat menemukan, bersama, dan memandang wajah-Mu. Melalui ibadah ini dan dengan firman yang akan kami dengar, kami rasakan dan dipenuhi kehadirat-Mu, yang menjadi penyembahan yang tulus di hadapan-Mu. Berkenanlah Engkau ya Bapa, dan biarlah Engkau memimpin ibadah ini sampai selesai, serta ampunilah kami atas dosa dan perbuatan kami, sehingga kami layak memuja dan menikmati kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Allah berkata, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku." Ketika seseorang datang kepada Yesus, itu selalu oleh karena anugerah Allah saja. Lagu Amazing Grace oleh John Newton yang telah diterjemahkan pada nyanyian pujian nomor 119, "Sangat besar anugerahnya," merupakan pujian yang akan kita naikkan sebagai pujian persiapan untuk berdoa syafaat. Sangat besar anugerahnya yang telah ku alami sesat aku dulu kala. Selamatlah aku kini. Oleh anugerah hilanglah segala takutku. Betapa indah anugerah memberi berkat restu. Firman Allah berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena dari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari." Sering cahaya dan cerah mengancam hidupku. Oleh anugerahku selamat ke surgaku tuju. Di rumah Bapa yang bakal terang bagai surya. Sejuta tahun ku di sana
Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kesempatan yang baik dan indah pada pagi hari ini, di tengah-tengah berlangsungnya ibadah kami pada hari ini. Kami diizinkan oleh Tuhan untuk bersama-sama menundukkan kepala kami, menyondongkan hati kami kepada Tuhan, untuk menaikkan syafaat kami kepadamu. Ampunilah ya Tuhan semua dosa dan kesalahan kami, sehingga tidak akan menjadi penghalang akan doa-doa kami yang kami panjatkan kepada Tuhan di pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur oleh karena bangsa dan negara kami di dalam perjuangan kerasnya melawan pandemi COVID-19 dan bahkan menghadapi berbagai macam bencana alam yang terjadi di negeri kami. Kami tetap tegar, kami tetap kuat, kami tetap punya semangat, bukan karena kekuatan semata bangsa kami, tetapi oleh karena Tuhan memberkati bangsa kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, tak henti-hentinya kami ingin menaikkan syukur kepadamu atas bangsa dan negara kami, dan bahkan hari ini kami kembali menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kami percaya ada hari depan yang indah, yang cerah, yang Tuhan berikan kepada bangsa dan negeri kami. Sehingga kami dengan penuh keyakinan kami akan menghadapi masa depan kami. Oleh karena Tuhan menyediakan masa depan yang baik untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah pemerintah kami ya Tuhan, dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Biarlah mereka tetap punya semangat yang tinggi, punya pengabdian yang tinggi. Mereka punya giat bekerja yang luar biasa. Oleh karena meyakini bahwa mereka tidak seorang diri, tetapi didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia dimanapun kami berada. Biarlah kami segera terbebas dari pandemi COVID-19, kami terbebas dari seluruh bencana alam, dan kami kembali membangun negeri kami, membangun bangsa kami. Pertumbuhan ekonomi boleh semakin nyata, keamanan, ketertiban, kedamaian boleh kami rasakan bersama-sama di negeri kami. Bapak, kami juga bersyukur untuk Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Tidak henti-hentinya kami juga bersyukur oleh karena kasih setiamu menyertai keluarga besar Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Baik mereka yang bergerak di lembaga, yang bergerak di yayasan, yang bergerak di gereja-gereja Baptis Indonesia. Mari Tuhan berkatilah supaya segala sesuatunya yang boleh kami lakukan di dalam pelayanan kami di keluarga besar Gabungan Gereja Baptis Indonesia sungguh-sungguh memperkenan hati Tuhan. Saat-saat kami mempersiapkan diri untuk musyawarah besar di beberapa hari, beberapa bulan ke depan, berkatilah ya Tuhan, supaya segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik, lancar, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur buat mitra pelayanan kami, Gereja Baptis Indonesia Ngadinegaran, berkatilah supaya setiap pelayanan yang ada, setiap kemajuan-kemajuan, setiap pergumulan dan persoalan, semuanya dalam kendali Tuhan. Hamba Tuhan dan keluarganya diberkati oleh Tuhan. Seluruh jemaat dilindungi dari semua sakit penyakit dan bahkan dari COVID-19. Saya bersyukur untuk Gereja Baptis Indonesia Smyrna yang boleh bersehati dan bersemangat untuk terus mengabdi dan melayani kepada Tuhan melalui cara yang masih bisa kami lakukan di tengah pandemi ini. Kami bersyukur karena cinta kasih Tuhan yang terus berlimpah dalam kehidupan kami sekalian, sehingga kami keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Smyrna sungguh-sungguh merasakan kebersamaan, kesehatian, dan kesatuan itu. Berkatilah ya Tuhan setiap anggota kami dimanapun mereka berada, bahkan simpatisan kami dimanapun mereka juga berada. Berkatilah dengan kekuatan dan kesehatan, kecukupan. Berkatilah mereka dengan segala hal yang baik yang terjadi dalam hidup mereka sekalian. Terima kasih Bapa, kami percaya Smyrna ada di mata hati Tuhan. Sehingga kami melangkah maju dengan penuh gairah, dengan penuh semangat, oleh karena Tuhan menyertai kami sekalian. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kami bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan, dan kiranya bakti dan ibadah kami, serta syafaat kami, memperkenan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah bersyukur dan kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita, dan doa persembahan akan dipimpin oleh Bapak Thomas. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih atas semua anugerah yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bapa di surga, inilah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah. Biarlah semuanya menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mohon ampun atas dosa kami. Biarlah dosa kami tidak menghalangi setiap persembahan yang kami naikkan padamu. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul khotbah yang akan disampaikan gembala sidang kita, Andreas menemukan Mesias, yang diambil dari Yohanes 1 ayat 35 sampai dengan 42. Namun sebelumnya, kita akan disiapkan dengan satu pujian yang diambil dari MP nomor 141, Ku dengar Yesus memanggil. Pujian ini akan kita pujikan ayat 1 dan 4. Ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil, angkat salib, mari ikutku, aku turut pimpinannya, aku turut pimpinannya, aku turut pimpinannya, aku turut Yesus Tuhanku. Ada bagiku mahkota, ada bagiku mahkota, ada bagiku mahkota, jika ikut Yesus Tuhanku. Aku turut pimpinannya, aku turut pimpinannya, aku turut pimpinannya, aku turut Yesus Tuhanku. Aku turut pimpinannya, aku turut pimpinannya, aku turut pimpinannya, aku turut Yesus Tuhanku. Kepada gembala sidang dipersilahkan. Bapak Ibu terkasih, mari kita tunduk kepala bersama-sama, kita berdoa untuk menyerahkan kita menerima bagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur kesempatan yang sangat indah yang Tuhan berikan pada kami, yaitu dikala kami mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Karena kami sadar bahwa kami tidak hanya hidup dari hal-hal yang sifatnya lahiriah saja, tetapi kami juga hidup dari kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu saat pagi ini kami ingin membuka hati dan hidup kami menerima kebenaran firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus akan bekerja atas kami sekalian. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang saya kasihi, tadi kita sudah mendengarkan dan menyaksikan bersama-sama penggabungan calon anggota baru kepada kita sekalian di Gereja Baptis Indonesia Smyrna. Saya mengingatkan, silakan Bapak Ibu sekalian untuk bisa memberikan tanggapan, setuju, tidak setuju, pertanyaan, sepakat, tidak sepakat, dan lain sebagainya. Silakan disampaikan di grup supaya kita bisa evaluasi bersama-sama, dan di minggu berikutnya kita bisa menyampaikan hasil dari kesepakatan kita bersama atas penggabungan tersebut. Baik, Bapak Ibu saya kasih, hari ini kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 42. Saya akan bacakan Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," yang artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," yang artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," yang artinya Petrus. Bapak Ibu yang saya kasihi, pasti kita tahu atau pernah mendengar nama Albert Einstein. Dia adalah seorang dari Jerman, yang berasal dari Jerman, yang menemukan teori relativitas, yang sampai sekarang teori itu masih dipelajari di dunia pendidikan termasuk anak-anak kita. Namanya begitu kondang, yang luar biasa, menemukan teori tersebut. Ada lagi namanya Alessandro Volta. Kalau kita menggunakan batu baterai, itu atas temuan Alessandro Volta dari Italia, yang setiap baterai itu menggunakan volt ukurannya. Itu dari kata volta, si penemu. Ada juga namanya Alexander Graham Bell. Pasti kita tahu kalau kita menggunakan seluler kita, telepon kita, dia yang paling berjasa oleh karena dia menemukan telepon pada waktu itu, Alexander Graham Bell dari Amerika Serikat. Satu lagi yang saya sebut yaitu Alfred Nobel. Kita tahu dunia begitu digemparkan dengan adanya nuklir. Tidak hanya di dunia perang, nuklir menjadi sesuatu yang sangat menakutkan, tetapi nuklir bisa direkayasa untuk bisa memberi manfaat kepada manusia, yaitu dengan dibangkitkannya perusahaan listrik tenaga nuklir. Itu karena Alfred Nobel menemukan nuklir. Mereka adalah deretan orang-orang luar biasa, dan masih banyak lagi yang lainnya yang menemukan sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat di dunia sekarang ini dan bahkan di dunia yang akan datang. Pertanyaan saya adalah, apa yang saudara temukan?
Mungkin ini menggelitik, tidak pernah menemukan apa-apa. Saya bersyukur karena saya bisa memakainya dan memanfaatkan dari deretan orang yang pada waktu itu sudah belajar begitu keras dan menemukan alat-alat itu, dan oleh jasa mereka, oleh semua perjuangan mereka, saya bisa merasakan modernisasi dengan alat-alat yang mereka temukan di masa sekarang ini. Saya bersyukur meskipun tidak menemukan apa-apa. Oleh sebab itu saya juga dikatakan, Bapak Ibu tidak pernah atau jangan pernah merasa khawatir kalau tidak menemukan apa-apa. Tetapi sadarlah bahwa ada sesuatu dari Bapak Ibu yang begitu luar biasa, yang ketika Bapak Ibu menemukan, ada sukacita besar yang tidak pernah bisa digambarkan, yang tidak pernah bisa dibandingkan dengan segala sesuatunya. Bahkan mereka yang menemukan temuan-temuan yang luar biasa pada waktu itu tidak pernah sebanding dengan sukacita kita dengan temuan kita. Apa yang kita temukan? Dalam nats yang kita baca tadi, judul dari khotbah kita adalah Menemukan Mesias. Andreas begitu bersukacita, Andreas begitu merasa bangga dan luar biasa, hatinya berkobar-kobar oleh karena menemukan pribadi yang selama ini belum pernah ada, belum pernah ia kenal, belum pernah ia merasakan. Ketika dia bertemu dengan Yesus Kristus, dia menemukan Mesias yang mengubah segala sesuatunya. Temuan-temuan para ilmuwan pada waktu itu bisa mengubah dunia. Tetapi Mesias yang kita temukan bisa mengubah dunia ini dan bahkan dunia yang akan datang. Oleh sebab itu jangan pernah khawatir kalau kita tidak menemukan apa-apa. Bersyukurlah, bersukacitalah kalau kita sama dengan Andreas menemukan Mesias. Bapak Ibu saya kasih, dari Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai yang ke-42, kita bisa melihat di sana bagaimana Andreas, bagaimana hidup Andreas, bagaimana perasaan Andreas, bagaimana perubahan hidup Andreas ketika sudah menemukan Mesias. Andreas itu artinya jantan. Jadi kalau ada orang namanya Andreas, itu pasti laki-laki. Karena Andreas itu arti namanya adalah jantan. Dia seorang anak nelayan yang sukses, namanya Yonas, bapaknya. Nelayan yang besar, yang punya kekayaan yang berlimpah. Tetapi Andreas setelah dewasa tidak tinggal bersama-sama dengan kedua orang tuanya, tidak bersama dengan Yonas, tetapi Andreas tinggal bersama Simon Petrus yang kemudian menggeluti dunia pelayanan, menggeluti dunia nelayan. Dan keduanya, baik Andreas maupun Simon Petrus, juga menjadi seorang nelayan yang handal, yang hebat, yang luar biasa. Pada waktu zaman mereka, ada nabi yang luar biasa namanya Yohanes Pembaptis. Dan Andreas adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Pada saat mereka bersama-sama dengan Andreas, Yohanes Pembaptis memperkenalkan seorang pribadi namanya Yesus Kristus yang disebut sebagai anak domba Allah kepada Andreas dan juga kepada murid-murid yang lain. Lalu atas keterangan itu Andreas mengikut Kristus. Andreas bersepakat, Andreas mengambil keputusan, Andreas berkomitmen ingin mengikut Kristus, percaya kepada Yesus, percaya kepada Yesus anak domba Allah yang kemudian mengubah seluruh kehidupan Andreas menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan ketika dia sudah menemukan Mesias dalam hidupnya. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama adalah kepribadian Andreas. Bagaimana kepribadian Andreas? Andreas adalah seorang yang hidup dengan iman, dengan setia. Yohanes Pembaptis menjadi guru dan juga menjadi saksinya atas kehidupan Andreas yang sungguh-sungguh memperjuangkan imannya. Andreas berkonsentrasi atas pertumbuhan imannya. Andreas tertarik dengan kehidupan imannya sehingga dia tidak lengah atas perhatian dia kepada kehidupan imannya. Oleh sebab itu
Andreas sungguh-sungguh menjadi seorang murid Yohanes Pembaptis yang menyenangkan hati gurunya. Karena dia tidak hanya tekun dengan pekerjaannya, dia tidak hanya tekun dengan profesinya, tetapi dia sungguh-sungguh berkonsentrasi pada kehidupan imannya. Ia sangat perhatian terhadap hidup rohaninya dan kebutuhannya. Dan lihat di sana, pada saat dia bertemu dengan Yesus Kristus tanpa banyak pertimbangan, tanpa banyak sesuatu yang dipikirkan lebih dalam atau jelimet dalam bahasa Jawanya, Andreas segera menanggapi dan bahkan percaya, yakin bahwa Yesus Kristus yang ada di depannya ini adalah Mesias. Sehingga dia menyebut Tuhan Yesus itu sebagai Mesias. Orang yang diurapi, pribadi yang diurapi menjadi penyelamat dunia. Tanpa basa-basi, tanpa berpikir jelimet, tanpa berpikir panjang, Andreas mengambil keputusan dan mengakuinya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Dia adalah Mesias, pribadi yang diurapi oleh Allah. Bapak Ibu bisa lihat di ayat yang ke-42 dan ayat ke-43 di sana. Sekali lagi, Andreas adalah seorang pekerja keras. Dia adalah seorang yang sukses, namun tetap perhatian pada kehidupan rohaninya. Wah, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Siapapun kita hari ini, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun kesibukan kita di dunia luar, mari kita lihat hidup Andreas yang sudah menemukan Mesias. Bahwa sesibuk apapun, sekeras apapun dia bekerja, Andreas tetap punya kehidupan rohani yang baik. Andreas tetap punya perhatian dengan kebutuhan-kebutuhan rohaninya. Dia tidak terlena dengan kesuksesan hidupnya. Dia tidak terlena dengan kesuksesan pekerjaannya. Dia tetap ada waktu untuk Tuhan. Dia tetap ada waktu untuk memperhatikan kebutuhan rohaninya. Sekali lagi, siapapun saudara, apapun kesibukannya, mari kita tengok Andreas. Sesibuk apapun, mari kita tetap punya perhatian dengan kehidupan rohani kita. Minggu yang lalu sudah saya jelaskan bagaimana kita mengumpulkan harta di surga. Tidak hanya berjuang keras memeras keringat untuk kebutuhan-kebutuhan lahiriah kita, mari kita juga berjuang keras memeras keringat kita untuk kebutuhan-kebutuhan rohani kita. Andreas menjadi teladan bagi kita, dia yang sudah menemukan Mesias dalam hidupnya. Andreas adalah seorang yang percaya tanpa ragu terhadap Kristus sebagai Mesias. Iman dan keyakinannya tidak tergoyahkan. Meskipun nanti ada tantangan besar, ada kesulitan besar, ketika dia mengabdikan diri kepada Yesus, ketika dia menjadi seorang murid Yesus yang setia, ketika dia setia pada pengutusan yang Yesus berikan kepada Andreas, Andreas tetap pada keputusannya, Andreas tetap pada komitmennya, meskipun tantangannya besar, kesulitannya besar, tapi Andreas tetap yakin bahwa Tuhan Yesus menyertainya dan menyelamatkan dia. Bapak yang saya kasihi, tantangan kita sebagai seorang Kristen bukan ringan, juga berat. Mari kita meniru seorang Andreas yang sudah menemukan Mesias, sama dengan kita yang sudah menemukan Mesias. Andreas percaya penuh tanpa ragu, mari kita juga percaya penuh tanpa ada keraguan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagian yang kedua, Andreas senang membawa orang kepada Kristus. Bagian yang kedua, senang membawa orang kepada Kristus. Saya rasa ini sesuai dengan namanya, Andreas, yang artinya adalah jantan. Dia jantan. Ketika saya menemukan Mesias, dia yakin bahwa Mesias tidak hanya untuk dirinya sendiri. Mesias juga harus dipercaya oleh orang lain. Ketika Andreas menemukan Mesias, dia menemukan Sang Juru Selamat, dan dia meyakini bahwa yang ditemukan dia, seorang juru selamat itu juga dicari oleh orang-orang lain. Sehingga Andreas punya keyakinan orang lain juga membutuhkan juru selamat, dan saya punya juru selamat, maka saya akan membagikan kepada mereka siapakah juru selamat itu. Sesuai dengan arti namanya, jantan, ia membawa Simon Petrus, saudaranya.
Ayat 41 di sana dikatakan, setelah Andreas menemukan Mesias dan meyakini bahwa tidak hanya dia saja yang membutuhkan Mesias, tapi orang lain juga. Oleh sebab itu, dia menemui saudaranya yang bernama Simon Petrus untuk memberitahukan, untuk menyampaikan temuan yang penuh dengan kekuatan, temuan yang penuh dengan kedamaian, yaitu Mesias. Sehingga Simon Petrus dibawalah oleh Andreas untuk juga percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 36, ketika orang-orang Yunani mencari Yesus, lalu Andreas bersama dengan Filipus memperkenalkan orang-orang Yunani itu, membawa orang-orang Yunani itu kepada Yesus. Lalu Tuhan Yesus menyampaikan, lalu Tuhan Yesus menjelaskan siapakah dirinya. Yesus menyampaikan kabar baik tentang dirinya. Yesus menyampaikan misinya kepada orang-orang Yunani. Karena apa? Karena Andreas membawa orang-orang itu kepada Yesus. Menarik ya? Ketika Andreas menemukan Mesias, dia membawa saudaranya kepada Yesus. Ketika Andreas menemukan Mesias, dia membawa orang-orang lain juga datang kepada Yesus. Oleh sebab itu saya mau katakan, jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu merasa tidak bisa memberitakan Injil. Jika Bapak Ibu merasa kesulitan memperkenalkan Injil kepada orang lain. Caranya adalah dengan membawa orang itu kepada orang yang bisa menyampaikan. Dulu ada jemaat di desa yang bersaksi kepada tetangga-tetangganya dengan semua keterbatasannya. Setiap pagi dia menyapu halaman, kemudian dia menyanyi, Alamo ase asung putranyo, alamo ase mrengwang, mulane sun ngidung, alamo ase mrengwang. Sampai tetangganya itu datang dan menanyakan kepada mbah itu, mbah apa artinya Allah Maha Ase? Mestinya mbah itu akan menjelaskan Allah Maha Ase itu adalah Yesus Kristus yang juga mengasihi aku dan juga mengasihi kamu. Tetapi si mbah itu tidak punya kemampuan untuk bisa menyampaikan berita Injil itu. Dan dia berkata kepada tetangganya, itu lagu Jawa, lagunya orang Kristen. Kalau kamu pengen tahu Kristen itu apa, ayo tak bawa ke tempatnya Pak Pendeta. Gitu. Lalu orang itu dibawa kepada saya dan saya menyampaikan berita Injil kepada orang tersebut. Menarik ya? Sama seperti Andreas, jika punya kesulitan untuk memperkenalkan Yesus, bawalah orang-orang itu kepada Yesus. Kalau Bapak Ibu sekalian juga punya kesulitan untuk menjelaskan siapa Yesus dan merasa tidak berani atau merasa kewalahan ketika ingin menjelaskan siapakah Yesus Kristus Sang Mesias itu, ajak orang itu kepada orang yang bisa menjelaskan siapa Yesus itu. Dan di sana dikatakan orang-orang Yunani yang ingin tahu siapa Yesus Kristus itu, dibawalah mereka oleh Andreas kepada Yesus. Kemudian Yesus menjelaskan tentang kabar baik di dalam dirinya, yaitu berita Injil, berita keselamatan. Dan akhirnya tersampaikan kepada orang-orang Yunani. Oleh karena apa? Oleh karena orang-orang itu dibawa oleh Andreas kepada Yesus. Semangat pemberitaan Injil oleh Andreas, yang tadi membawa saudaranya Simon Petrus untuk datang kepada Yesus, yang kemudian membawa orang-orang lain datang kepada Yesus. Dia akhirnya menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Dia meyakini bahwa ketika Yesus mengutus dia untuk menjadi pemberita Injil, dia yakini itu adalah sebuah mandat yang besar yang harus Andreas selesaikan. Lalu dia menjadi seorang pemberita Injil yang begitu bersemangat, bahkan sampai akhir hidupnya Andreas menjadi seorang penginjil. Sampai ia ditangkap
Oleh karena dia menjadi seorang pemberita Injil, kemudian dia dijatuhi hukuman mati dan dia disalibkan. Bapak Ibu yang saya kasihi, siapakah kita? Sama dengan Andreas, orang yang sudah menemukan Yesus Kristus. Orang yang sudah menemukan Mesias. Sama seperti Andreas, mari kita bawa saudara-saudara kita. Siapapun mereka yang membutuhkan keselamatan, siapapun mereka yang membutuhkan pengampunan dosa, siapapun mereka yang membutuhkan juru selamat, mari kita ajak mereka, mari kita datangi mereka, dan mari kita bawa mereka kepada Yesus. Bukan manusia yang menyelamatkan dia, tetapi Yesus Kristus yang akan menjadi juru selamat atas mereka sekalian. Mari kita ajak orang-orang lain yang juga belum percaya kepada Yesus, yang mencari-cari keselamatan di dunia ini. Yesus menyediakan keselamatan itu karena dia adalah Mesias, pribadi yang diurapi oleh Kristus, pribadi yang diurapi oleh Allah untuk menjadi Kristus, untuk menjadi Mesias, untuk menjadi penyelamat dunia. Semoga semangat itu tetap ada pada diri kita, tetap ada pada diri saya dan diri saudara sekalian. Sampai kapan? Sampai berakhirnya kehidupan kita di bumi ini. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tapi saya kasih, sampai kapan? Sampai kita tidak punya daya lagi. Mari kita beritakan kabar baik ini kepada orang lain. Bapak Ibu saya kasihi, akhirnya mari kita orang-orang, pribadi-pribadi yang sudah menemukan Mesias. Mari kita sadar bahwa kita sudah memiliki Mesias. Apa konsekuensinya? Mesias tidak hanya untuk diri kita, tapi Mesias juga untuk orang lain. Oleh sebab itu mari kita peduli dengan kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sama seperti Simon Petrus. Ketika Andreas bertemu dengan Simon dengan penuh keyakinan, Andreas berkata kepada Simon, "Simon saudaraku, ayo ikutlah aku, karena aku telah menemukan Mesias." Mari kita katakan kepada saudara kita, mari kita katakan kepada keluarga kita, mari kita katakan kepada siapapun, katakan bahwa aku telah menemukan Mesias. Dan biarlah semangat itu terus berkobar dalam kehidupan kita. Seperti halnya Andreas peduli dengan kehidupan rohaninya, mari kita juga peduli dengan kehidupan rohani kita. Sesibuk apapun Andreas, dia tetap mempertimbangkan, mengupayakan, mengusahakan supaya rohaninya semakin besar, semakin dewasa. Sesibuk apapun kita, mari kita juga punya daya dan kekuatan untuk mengembang tumbuhkan kerohanian kita, iman kita kepada Tuhan. Mari kita terus memiliki semangat sebagai pemberita Injil sampai kesudahannya. Alasannya satu, karena apa? Karena saya, karena saudara telah menemukan Mesias. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Kiranya firman-Mu akan memberkati kami sekalian, menyemangati kami, menyadarkan kami yang sesungguhnya kami sudah menemukan Mesias. Dan biarlah Mesias yang ada, yang kami yakini dalam kehidupan kami, boleh kami beritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terkhusus keluarga kami, saudara-saudara kami, teman-teman dekat kami. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu pada pagi ini. Dan biarlah firman-Mu akan berkembang, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami sebagai seorang yang sudah menemukan dan memiliki Mesias. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang saya kasihi, firman Tuhan sudah jelas di telinga kita sekalian. Betapa menyadarkan dan mengingatkan kita bahwa kita memiliki Mesias
Juru Selamat, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh sebab itu mari kita berserah diri kepada Tuhan, supaya Tuhan terus menyucikan hati kita, menyucikan hidup kita, supaya hidup kita ini sungguh-sungguh bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan, rindulah aku, disembuhkan, hancurkan segala yang kudewakan, diamlah selalu di dalam aku, sucikan hatiku di dalam Roh-Mu. Ya Tuhan, rindulah ku disembuhkan, hancurkan segala yang ku dewakan, diamlah selalu di dalam aku, sucikan hatiku di dalam Roh-Mu. Tuhan Yesus, ubahlah aku, sucikan hatiku di dalam Roh-Mu. Ya Tuhan, bertata di surga mulia, intilah korbanku, sempurnakanlah, agar ku serahkan hidupku penuh, sucikan hatiku di dalam Roh-Mu. Tuhan Yesus, ubahlah aku, sucikan hatiku di dalam Roh-Mu. Ya Tuhan, ku tunggu kehadiran-Mu, datanglah jadikan hatiku baru, belum pernah Kau tolak iman yang teguh, sucikan hatiku di dalam Roh-Mu. Tuhan Yesus, ubahlah aku, sucikan hatiku di dalam Roh-Mu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena ibadah kami pada hari ini boleh berlangsung dengan baik, karena penyertaan dan juga karena perlindungan Tuhan. Bapa, kami siap mengakhiri ibadah kami dengan membuka hati dan hidup kami untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu saya kasih, mari kita bersiap diri untuk membuka hati dan hidup kita, menerima berkat Tuhan, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya Bapak Ibu dan saudaraku sekalian diberkati Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah, diberkati dengan kekuatan, diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan kesuksesan, diberkati dengan sukacita dan bahagia. Diberkatilah para kepala keluarga dengan hikmat Tuhan, diberkatilah para ibu rumah tangga dengan kekuatan dan sukacita dari Tuhan. Diberkatilah anak-anakku sekalian yang sedang bekerja maupun yang sedang belajar. Kiranya kasih karunia dan damai sejahteranya di dalam Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaannya di dalam Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu dan saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin.
Mari kita mengambil waktu teduh kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati.